Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang semester 1, mohon maaf, saya nggak bisa secara maksimal menjelaskan. Jadi saya record, jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau putar ulang videonya bisa, nanti saya share link YouTube-nya, oke. Nah, nanti juga akan ada kuis dan juga tugas. Jadi ada kuis dan tugas ya. Saya harap nanti teman-teman bisa kerjakan. Waktunya cukup panjang, jadi diharapkan dikerjakan semua dan maksimal. Kalau bisa jangan nyontek, oke? Nah, materi hari ini yaitu terkait materi yang kemarin, karena kita kan kemarin masih pengantar ICD ya. Pengantar ICD, bagaimana cara menggunakan ICD, begitu. Nah, baik, saya mulai sebentar. Nah, ini baik, kan kemarin kita sudah belajar itu tentang bagaimana sih tata cara dari penggunaan ICD. Kan tahapannya ada beberapa. Ini sebentar untuk refresh ingatan kita semua terkait runtutan tindakan dan cara menggunakan ICD 10. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama Anda cek dulu coding ICD-nya. Kemudian kita pilih lead term. Saya harap Anda sudah belajar yang namanya lead term. Ada root, prefix, suffix, dan cara menentukan lead term-nya itu seperti apa. Kemudian ingat posisi, lokasi. Jadi kan kalau kondisinya apa ketika coding itu, kondisinya seperti apa? Kondisinya orang sakit. Lokasinya di mana? Nah, seperti itu. Itu yang lead term. Selanjutnya yang ketiga yaitu perhatikan perintah. Jadi nanti Anda akan jumpai ada tanda baca, tanda kurung seperti ini. Kemudian ada note yang akan kita pelajari. Notes-nya apa saja? Note itu catatan penting seperti itu. Kemudian ada digit ketiga, digit keempat yang akan kita pelajari. Kemudian lanjut lagi, kontrol kode yang tertera di volume 1. Jadi intinya begini teman-teman, pertama kita itu adalah tentukan lead term-nya. Misalkan diagnosanya apa? Diagnosanya hipertensi, begitu kan? Atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus berarti lead term-nya adalah diabetes. Nah, kata diabetes itulah yang nanti harus kita cari di volume 3 ICD. Setelah dapat kata diabetesnya, kemudian cari kata kedua yaitu mellitus. Mellitus, kemudian baru nanti dicek di volume 1. Benar nggak coding ICD diabetes mellitus yang udah kita cari di volume 3. Oke, ini saya skip karena sudah dibahas. Nah, yang keenam yaitu apabila semuanya sudah cocok dan tidak melanggar aturan, maka coding baru ditetapkan. Yang ketujuh, ya, coding ini baru ditulis di kode diagnosis. Ya. Kesimpulannya, rekam medis yang belum melalui analisis kuantitatif dan kualitatif dan belum diberi kode diagnosis dan tindakan belum boleh di-filing. Maksudnya gini, rangkaian hingga coding itu kan ada, rekam medis itu kan ada runtutannya ya, dari pendaftaran, kemudian pasien pulang. Nah, itu kan nanti terakhirnya adalah kodifikasi. Jadi sebelum kodifikasi harus dianalisis kelengkapan dari si rekam medis. Nama analisisnya adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Setelah udah dipastikan nih dua-duanya lengkap analisisnya, baru kita kode diagnosis.
nanti kita akan belajar caranya. Ini hanya teorinya aja, makanya saya agak percepat. Kemudian, nah ini tanda baca yang nanti Anda akan temui, ada namanya dagger, ada namanya asterisk. Jadi kedua ini ketika di coding nanti harus dua-duanya ada ya. Jadi ketika misalkan Anda coding cuma salah satu, berarti Anda salah codingnya. Ketika menemui kode diagnosa ini, dua-duanya harus ada gitu. Nah, kemudian ada kode tambahan juga, namanya additional codes, ada supplementary code, ada kode primer dan kode sekunder. Jadi kan diagnosa itu ada diagnosa primer dan diagnosa sekunder. Kemudian juga ada kode morfologi tumor. Nanti Anda semester 5 mungkin Anda belajar soal neoplasma. Kode digit kelima ini untuk lokasi tubuh, aktivitas. Nanti Anda akan belajar di semester 5 juga. Oke, jadi ini arti tanda baca sering banget muncul di soal-soal UKOM ya. Ada namanya titik 2 kolon, titik 2 seperti ini namanya kolon. Kemudian ini artinya adalah penjelasan yang belum selesai. Kemudian nih, saya sekalian kasih. Nah, titik-titik atau titik 2 ini namanya adalah kolon. Jadi penjelasannya belum selesai. Kemudian yang ada tanda kurung seperti ini, itu nanti ada artinya sendiri. Kemudian ada point dash, ini namanya point dash. Jadi ada titik dan ada strip. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa ini titik garis yang mengikuti, yaitu mengurung kode atau perintah yang harus dilaksanakan sebelum pilihan kode diputuskan. Jadi maksudnya misalkan kalian dapat nanti kodenya B90 gitu ya, B90 point dash, namanya point dash. Point dash, kemudian nanti ini artinya apa? Berarti B90 yang harus ada digit selanjutnya gitu. Kita yang tentukan nanti digit selanjutnya. Nah, ketika Anda coding, Anda nggak boleh harus point dash. Jadi point dash ini harus diganti dengan kode digit keempat yang tepat, yang Anda temukan gitu ya. Oke, nah ini yang kata saya tadi ada asterisk dan dagger, dua-duanya itu harus ada. Jadi kalau salah satu nggak ada tuh berarti salah. Nah, kode berdagger adalah penyakit penyebab. Ini ya, penyakit penyebabnya. Kemudian yang asterisk itu menjelaskan manifestasinya atau akibatnya. Yang ini istilahnya kayak gini, yang ini sebab gitu ya. Yang dagger itu sebab. Kemudian yang asterisk itu adalah akibat. Contohnya nih, saya agak lama nulisnya, akibat. Ini nggak ada yang akibat. Jadi sebab dan akibat. Nah, dua-duanya nanti dicantumkan seperti itu. Kode modul ini banyak digunakan pada penyakit infeksi menular nih. Kebanyakan ada di penyakit infeksi. Kemudian ada juga di penyakit sistem organ. Jadi misalnya gini, codingnya contoh ya. Contoh daggernya di depan, asterisknya di belakang katanya. Dagger duluan, baru asterisk. Oke, jadi ini saya kasih contoh. Nanti Anda silakan buka ICD, pinjam atau pakai ICD online juga boleh. Nah, misalkan kode ICD saya seperti ini. J30 dagger duluan kan, dagger itu asterisk.
Oke, nah ini yang dimaksud dengan kode klasifikasi ganda. Tuh, ya harus ada 2 kode seperti ini untuk kasus yang dagger dan asteris. Berbeda dengan kode diagnosis biasa. Contohnya tadi yang kayak hipertensi, I10, hipertensi, seperti itu. Nah, contoh TB meningitis. Berarti, nah, kalau kita lihat di sini daggernya adalah sebab, kemudian asterisnya adalah akibat. Berarti penyakit yang ini, ya, penyakit TB meningitis disebabkan, ini adalah sebabnya, sebab, sebentar, yang ini sebab yang depan, kemudian yang G ini adalah akibatnya, begitu. Jadi kalau sekalian kita buka ICD ya, bentar saya bukakan ICD. Nah, saya bukakan ICD yang online, jadi saya improve sedikit karena kalian belum punya ICD. ICD-nya bentar lagi datang, belum tahu kapan. Ada yang udah punya boleh silakan. Nah, ini yang saya kasih tahu adalah kayak gini, khusus untuk kasus yang asteris dagger dulu ya. Jadi kan tadi berapa? Satu adalah, nah seperti ini. Berarti penyakit tuberculosis meningitis atau yang ini G, G0. Nah, itu penjelasannya. Nanti kalau Anda masih bingung, saya ulangi. Jadi, kan kode diagnosisnya ini, seperti ini. A17.0, dagger, G01, asteris, ya kan? Kata saya harus ada 2, harus ada dagger dan asteris. Sebab dan akibat. Yang sebab di depannya, yang belakang adalah akibatnya. Nah, jadi TB meningitis ini atau A17.0 sebabnya ini diakibatkan oleh G01. Coba kita cek G01 ya. G01. Nah, yang gini, meningitis in bacterial disease classified elsewhere, seperti itu. Nah, makanya sama juga yang ke bawah, berarti penyakit kayak NIDDM atau ini adalah singkatan dari non-insulin dependent diabetes mellitus, diabetes ya, disebabkan oleh H28.0. Nah, itu tadi yang namanya asteris. Kemudian yang konvensi tanda kurung seperti ini, tanda kurung biasa yang biasa kita jumpai, berarti dia ada kata tambahan atau supplementary. Oke, kemudian ada tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, ini artinya adalah untuk memberi tanda gabungan gitu. Jadi dua-duanya digabungkan. Contoh yang ini ya, A15.6 dan A15.8 digabungkan dikasih kurung kurawal. Kemudian ada point dash. Point dash yang seperti ini yang saya sampaikan tadi. Ini point dash. Ini yang point dash itu. Nah,
itu harus diisi dengan angka atau digit keempat. Jadi E11 maksudnya kita harus cek dari sini. Oh, E11 poin berapa nih? Atau 3 belakangnya. Harus dirubah. Nah, tugas Anda sebagai perekam medis atau coder. Oke, nah ini kolon tadi ya, atau titik 2. Menandai sebutan diagnosa yang belum lengkap. Jadi misalkan kayak gini, appendicitis yang belum lengkap nih, appendicitis apa? Appendicitis kronika atau appendicitis recurrent kah? Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga berarti ini adalah gagal jantung karena alkohol katanya. Tapi belum lengkap nih, apakah gagal jantungnya akut, gagal jantungnya kronik, atau yang subakut seperti itu. Makanya dikasih kolon seperti ini atau titik 2. Titik 2 ingat kolon ya. Lanjut. Sama begitu. Nah, artinya apa? Ini tidak klasifikasi, artinya diagnosa. Nya nggak spesifik seperti itu. Kenapa nggak spesifik? Mungkin dokternya nggak ngasih penjelasan lebih lengkap. Nah, makanya dikasih nos, peringatan nih, buat apakah kalau nggak lengkap ya sudah. Not elsewhere classified, artinya tidak terklasifikasi di bab lain. Ya, jadi khusus ada di bab ini aja, nggak ada di bab lain begitu. Ini sama juga, NOS sama NSJ itu buat memperingati Anda dicek kembali benar nggak sih diagnosa dari dokternya, apa udah lengkap belum dokternya ngasih gitu. Kalau 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 belum lengkap pemeriksaan ya silakan dilengkapi. Kalau tidak lengkap berarti boleh pakai yang NOS dan NSJ ini. Kemudian ada kata and, or, dan with. Ini sering Anda jumpai di bahasa-bahasa yang biasa seperti itu dengan pada judul, blok, grup, dan kategori. Nah, ini diagnosa itu ada diagnosa tambahan, ada diagnosa sekunder, dan diagnosa komplikasi. Dan juga yang primer yang kita pelajari ya, kan diagnosa primer atau diagnosa utama begitu ya. Artinya apa kalau primer itu? Diagnosa primer artinya dia itu memakan sumber daya keuangan lebih banyak. Artinya biaya pengobatannya lebih mahal ketimbang diagnosa yang lain. Nah, itu yang dipakai sebagai diagnosa primer atau diagnosa utama. Contoh, nah, lihat buku volume 1. Kadang ada kategori yang lengkap dengan keterangan, E10 dilengkapi dengan keterangan use additional. Jadi, nanti ketika Anda buka ICD, kadang ada kalimat seperti ini nih. Ada kalimat use additional, ada kalimat use additional external code. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selain kode diagnosa utama ini, ya, akan ada kode tambahan. Dia akan diminta kode tambahan seperti itu. Misalnya G06. Gunakan kode tambahan katanya. D95 dan D97.
yang ini. Nah, berarti kode diagnosanya nggak cuma di 06 aja, tapi di B95 dan sampai B97 gitu. Nah, ini makanya ada kode diagnosis tambahan. Jadi dia melengkapi daripada diagnosa primer. Kemudian, nih ada juga kalimat kayak gini. See note 5 at the beginning of this chapter. Maksudnya apa? Lihat catatan pada permulaan bab. Jadi kalau ada kalimat kayak gini, berarti kita lihat nih di awal bab itu kira-kira ada catatan apa ya, seperti itu. Kayak misalkan kasus untuk patah tulang. Patah tulang harus kita lihat awal babnya, apakah patah tulangnya terbuka atau yang tertutup. Kemudian ini ada juga C before E10 untuk subdivisi atau penambahan. Jadi khusus kayak saya sekalian buka ICD sebentar, E10. Nih kita ke E10. Nah, oke. Nah, diabetes mellitus. Jadi kalau misalkan Anda di E10 ya. Nih, E10 katanya ada C before E10 untuk subdivisi katanya. Nah, kita coding misalkan pasiennya kena diabetes mellitus yang insulin dependent begitu atau E10 ini. Kemudian ada kalimat kayak gini, C before E10 untuk tambahan. Berarti kita harus lihat di atasnya E10 ada apa nih? Oh, ada kalimat kayak gini nih. Poin 0, ada poin 1, poin 2 gitu. Nah, jadi ketika Anda dapat coding kayak gini, yang S10, Anda nggak cuma coding S10 aja, tapi harus dilihat apakah dia ada komplikasinya. Kalau misalkan dia ada komplikasi dengan banyak komplikasi, berarti S10.7 nih, 7 with multiple complication. Kalau dia ada komplikasi dengan mata berarti poin 2, E10.2 seperti itu. Nih, renal, komplikasi renal itu kan bagian mata. Nah, jadi itu ada kode digit keempat tambahannya seperti itu. Ya, jadi kan misalkan E10 harus ada digit selanjutnya. Digit selanjutnya berapa? Nah, tergantung komplikasinya apa, seperti itu. Nih, saya kasih X gitu. Nah, itu yang 10. Kemudian sama juga ada si side code before, berarti kan kita harus lihat kode sebelum M40 ya. Nah, itu catatan-catatan kecil itu yang nanti Anda akan temui di ICD. Lanjut lagi, ada perhatikan juga, ada kode yang hanya boleh digunakan sebagai kode suplementer dan kode yang tidak diperkenankan untuk kondisi utama. Nah, itu nanti kita akan pelajari apa aja sih kode yang sebagai tambahan, suplementer itu tambahan, apa yang kode yang tidak bisa jadi kondisi utama itu apa saja. Nah, lanjut lagi. Jadi selanjutnya adalah saya mau kita latihan seperti ini. Kan ada kalimat seperti ini, pleuritis TB dengan BTA. Nah, ingat tata urutan coding tadi seperti apa? Yang pertama adalah kita menentukan lead term. Ingat, 1 lead term. Ya, lead term. Lead term-nya apa? Lead term adalah kalimat kunci yang akan kita cari di ICD. Seperti itu. Nah, di sini ada pleuritis dan TB. Berarti yang mana yang jadi lead term?
dua-duanya bisa jadi liter. Bisa cari pleuritis dulu, bisa cari TB dulu. Nah, carinya di mana? Carinya adalah di volume 3. Volume 3. Oke, Anda buka volume 3. Kemudian Anda cari kata pleuritis atau kata TB. Oke. Kita cari pleuritis TB di ICD. Nah, volume 3 ini yang seperti ini, teman-teman, yang buku kecil yang sedang, volume 3. Saya stop sharing sebentar. Nah, di volume 3 nih, ada volume 3, oke. Nah, di section 1-nya Anda buka cari yang namanya pleuritis. Oke, Anda cari di section 1-nya ini, volume 3 yang section 1, ingat. Kemudian Anda cari kata pleuritis. Ingat ya, volume 3 dulu, bukan volume 1. Volume 3, Anda cari, misalkan saya mau cari pleuritis ya. Berarti di P, oke. Di P, kemudian kita cari kata pleuritis. Nah, di sini Anda juga akan ketemu di ICD-10 Anda masing-masing seperti ini tampilannya. Tapi ini yang komputerisasi. P, kemudian L. Nah, pleuritis seperti ini ya kan. Dapat pleuritis, kita klik. Kalau sudah dapat, oke, Anda cari pleuritis. Nih, pleurisi katanya. Berarti kita cek di pleurisi juga. Berarti kita ke pleuritis sebentar. Berarti pleurisi juga bisa katanya. Nih, kalimatnya kan gini. Pleuritis si pleurisi. Berarti kita lihat pleurisi katanya. Yaudah, kita ke pleurisi. Udah dapet pleurisi, berarti kita cari tinggal TB, ya kan? Kan pleuritis TB. Berarti pleurisi with dengan apa? Dengan TB. Coba kita cari TB atau kita cari TB-nya langsung. Saya agak ke bawah. Aduh, ke atas. Nih. Kita coba cari TB. Nah, kayak gini. Nih, pleurisi, kemudian nih saya agak kecilin biar Anda kelihatan. Oke, jadi urutannya gini ya. Kan tadi pleuritis terus ada kalimatnya si pleurisi. Makanya pleuritis si pleurisi. Oh, berarti saya harus cek pleurisi nih katanya. Pleuritis dan pleurisi berarti sama. Oke, kita cari deh pleurisi. Udah dapet pleurisi, kita cari tuberkulosis. Kan tadi pleuritis TB. TB itu singkatan dari tuberkulosis. Nah, kita nggak tahu nih kalau di sini kan pleurisi with effusion. Sedangkan di coding diagnosa kita yang ini tidak diberi keterangan efusi atau tidak, gitu ya. Nah, karena tidak ada keterangan, berarti kita langsung cari tuberkulosis. Nih. Nah, tuberkulosis udah dapet. Oh, tuberkulosis with effusion non-primary katanya. Oh, dapatnya di A16.5. Coba kita, nah, udah dapet.
udah dapat yang namanya tadi A16.5. Oke, nah ini udah dapat A16.5. Berarti selanjutnya adalah kita cek di volume 1. Seperti itu. Sebentar saya tulis dulu. Nomor 3. Cek volume 1. Jadi volume 1 itu untuk kita mengecek kode diagnosa yang udah kita cari di volume 3. Ya, begitu urutannya. Udah dapat, cek volume 1. Udah dapat yang ini ya, kan tadi A15.6 yang tuberkulosis, yang ini A16.5. Coba kita cek A16.5. Nah ini yang kita tampilan kayak gini di volume 1. A16.5 atau tuberculous pleurisy without mention of bacterial or histology confirmation. Seperti itu. Nah, kesalahan kita apa? Coba kita baca. Dengan BTA plus katanya. Tuh ada kalimat tambahan. Berarti kita kurang teliti nih nyarinya. Coba kita cari lagi. Sebelumnya pleurisy, kemudian cari yang tuberculosis. Tuberculosis dengan bacterial dan histological confirmation, karena tadi dia dibilangnya BTA plus. BTA itu kan berarti dia terkonfirm ada bakterinya, berarti A15.6. Nah, jawabannya adalah yang ini. TB pleurisy confirm bacteriologically and histologically. Dapatnya adalah A15.6. Gitu codingnya. Jadi ingat tentukan liternya dulu, kemudian udah tentuin liter, itu yang dicari di volume 3. Kemudian baru dicek di volume 1. Jadi volume 1 gunanya untuk mengecek kodifikasi kita apakah sudah tepat atau belum. Kemudian lihat lagi soalnya apakah dia terkonfirmasi bakteri udah lengkap belum gitu ya. Ternyata ada bakteri plus, katanya ada BTA plus. Oh, berarti kita harus yang awalnya A16.5 jadi A15.6 nih karena ada bakterinya. Jadi kan berbeda ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada meningoencephalitis viral. Jadi dia itu ada radang di selaput kepala, ya kan, meningo ini selaput kepala, kemudian karena viral atau virus. Liternya apa? Ingat, 1 liter katanya. Oh, liternya apa ya? Berarti liternya adalah meningoencephalitis. Kenapa bukan viral? Nih, saya jelaskan kenapa bukan viral. Kalau saya cari viral gitu ya, di ICD, saya cari viral di volume 3. Dapat viral, oke, sebentar. Viral, ini kalau bisa Anda sambil ngerjakan sambil nah, nggak ada kan kata viral, makanya itu tidak bisa dijadikan liter. Yang bisa dijadikan liternya mana? Yang meningoencephalitis. Coba sekarang kita cari yang meningoencephalitis. Berarti kode huruf depannya adalah M. Berarti kita cari di barisan yang M. Oke, meningo M. Nah, yang ini ya M. Kemudian selanjutnya ke E. ME, meningo. Jadi persis kayak
apa namanya, kamus. Meningo. M-E-N ya, N lanjut tadi. Nah, ini udah meningioma. Oke, dapat meningoencephalitis yang ini. Nah, udah dapat, hilang lagi. Oke, sebentar cari lagi. Karena dilebarkan dia berubah posisi. Makanya lebih mudahnya itu pakai yang buku seperti ini, meningoencephalitis. Nah, yang ini meningoencephalitis sudah dapat. Yang ini meningoencephalitis see also katanya. Berarti lihat juga. Oh, lihat juga encephalitis. Kemudian berarti kita boleh cari di meningo ini atau kita cari di encephalitis. Ayo kita cari di encephalitis ya. Encephalitis. Berarti kita cari di E. Dia merujuknya ke E karena see also encephalitis. Jadi kita ke E. Nah, gitu coding harus loncat-loncat. Encephalitis. E-N ke bawah. N-C. Sebenarnya saya bisa aja pakai tombol pencarian kalau di komputer, cuman nanti prosesnya nggak sama dengan kalian yang pakai buku seperti ini. Encephalitis. Oke, encephalopathy. Encephalitis. Oke, dapat encephalitis, klik, kemudian cari encephalitis viral, kan tadi meningoencephalitis viral ya. Berarti kita cari ya, kata yang keduanya adalah viral. Nah, ini di bawah sini ada encephalitis continue, berarti lanjutan. Kemudian ada kata viral atau virus di A86. Oke, udah dapat nih di volume 3 A86. Tinggal Anda cek di volume 1 yang paling gede A86. Silahkan Anda cek. Nih, A86, unspecified viral encephalitis. Jadi, meningoencephalitis viral yang nggak disebutkan, unspecified, artinya tidak terklasifikasi. Seperti itu. Makanya dapatnya A86. Lanjut lagi, seperti ini, flu burung. Apa ya nama bahasa medisnya flu burung? Anda tinggal cari. Kemudian ada hepatitis B dengan koma. Berarti kita yang litamnya apa? Litamnya adalah hepatitis. Anda cari di volume 1. Volume 3, maaf. Volume 3 Anda cari hepatitis. Hepatitis. Ini soal nomor selanjutnya hepatitis B dengan koma. MNOP. Hepatosis, ada hepatoma, yang kita cari adalah hepatitis. Nah, ini hepatitis B katanya. Oke, spesifik ke type B ya. Berarti yang kita cari selanjutnya adalah yang tipe B. Hepatitis atau type B
dengan koma. Berarti terus nih, spiral, type-nya yang B. Oke, dapatnya adalah B18.1. Kemudian dia bilangnya dengan koma, bahwa berarti yang ini juga boleh nih dipakai type B dengan koma. Nah, ini hepatic koma, ada with hepatic koma, berarti yang coba kita cek B16.2. Nih, hepatic koma. Dapatnya adalah B16.2, kita cek di volume 1, dapatnya adalah acute hepatitis B without data agent with hepatic coma. Gitu. Nah, gitu ya tahapan dalam verifikasi. Selanjutnya ada soal-soal seperti ini, Anda bisa latihan kayak seperti ini ya. Dermatitis akibat antraks, berarti liternya apa? Liternya adalah dermatitis atau antraks gitu. Kemudian ada GE itu singkatan dari gastroenteritis, berarti dan infeksi. Berarti litemnya mana? Litemnya adalah yang GE. Nah, Anda tinggal cari. Kemudian ada abses pada ketiak. Ketiak itu bahasa medisnya adalah aksila. Nah, berarti litemnya apa? Litemnya adalah abses. Kemudian unstable angina pectoris, berarti litemnya adalah angina pectoris. Litem itulah nantinya yang Anda cari di volume 3. Oke, nah ini halaman-halamannya sudah kita bahas kemarin. Nah, nanti saya akan kasih soal pada Anda, mohon untuk dikerjakan dan juga ada kuis. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanya langsung. Untuk pertemuan kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.